Kelihatan? Ya. Iya, Pak. Ini. Ini kelihatan, Pak. Jadi ini dulu. Jadi kita kalau bicara tentang negara itu, di situ ada dua teori besar. Ya. Apa yang disebut dengan teori negara dan teori bernegara. Ya. Kalau kita bicara dengan teori negara, berarti kita bicara tentang struktur negara. Memandang negara sebagai organisasi dan pusat kekuasaan yang sifatnya yuridis. Ya. Maka ini hubungannya dengan kekuasaan. Ya. Nah, ini kalau dalam negara itu banyak dibagi lagi menjadi teori-teori lagi. Ya. Teori asal mula negara, teori hakikat negara, teori apalagi banyak sekali di sana. Ya. Teori kekuasaan, ya. Itu. Nah, itu Anda sudah lewat itu, ya. Walaupun saya yakin ada yang lupa, ya. Biasa manusia lupa, ya. Yang kedua, teori-teori bernegara. Nah, teori-teori bernegara itu memusatkan perhatiannya pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat. Jadi kalau yang teori-teori negara pada kekuasaannya, ya, ini pada masyarakatnya, ya, yang dipandang sebagai wadah perwujudan masyarakat. Ya. Di sini negara dilihat dalam wacana realitas sosial, di dalam wacana gagasan-gagasan. Ya. Maka teori ini melihat negara dari sudut sosial dan filosofis. Nah, ini juga banyak teori-teorinya, hakikat negara. Ya. Kenapa sih negara itu kok ngatur masalah perkawinan? Nah, ini di sini nanti teori-teorinya. Ya. Jadi masyarakat yang ada itu diatur dari segala segi itu ada di dalam teori bernegara. Saya nggak bahas teori satu-satunya itu, ya. Kemudian masalahnya apa negara itu? Ya, kita flashback dulu di sini. Ya. Ada negara itu bisa diartikan sebagai gini. Dilihat dari sudut pengertian-pengertiannya atau definisi-definisinya. Ya. Bisa juga dilihat dari teori-teorinya. Ya. Kalau di sini ada teori historis, teori apalagi itu yuridis, teori sosiologis. Ya. Nah, kita kalau lihat dari teori historis ini berhubungan dengan nama. Ya. Nama negara itu dan hubungannya dengan apa kok bisa sampai ke sini nama itu. Ya. Contohnya ini, Yunani kuno dinamakan polis. Ya. Dari kata polis itu adalah negara kota, ya. Kemudian muncul istilah policy, ya, kebijakan. Polis itu negara, policy itu kebijakan negara. Politik, hal ehwal tentang negara. Politikus, ahli negara. Ya. Polisi, keamanan negara. Jadi ada hubungannya nama-nama dulu dengan sekarang itu. Ya. Yang terkenal dulu Yunani kuno itu negara yang katanya banyak ahli pikirnya. Kalau saya bilang banyak akal, banyak orang yang berakal. Ya. Kemudian muncul bukan lagi negara yang kecil, yang di bukit-bukit, tapi yang luas, yaitu empire. Ya. Empire itu sudah negara bangsa, imperium, ya. Bisa kerajaan, kesultanan, kekaisaran, kesultanan, dan lain-lain. Ini yang sudah meluas daripada negara kota tadi itu. Ya. Nah, ini di zaman Romawi kuno ini Yunani itu dijajah sama Romawi.
Kalau Romawi itu bertumpu pada okolnya. Ya. Kalau Yunani akalnya. Nah, ini kira-kira penting mana sih okol sama akal itu? Penting mana sih okol sama akal itu? Fatih, penting mana okol sama akal itu? Penting akal, Pak. Bingung, Pak. Penting mana? Penting Ya, akal. Pak. Penting akal kayaknya, Pak. Kayaknya. Kita kasih contoh ya. Dulu zaman awal Orde Baru, kita masih mengenal kereta api, ya, yang kalau jalan itu mesti gludek-gludek gitu ya. Tuh, nggak ada AC-nya, ya. Bahkan kipas anginnya pun sering mati. Nggak tahu Anda mengenal itu atau enggak. Dan pintunya, ya, jendelanya kan cuma segini, ya, ini ditarik gitu, atau diputer gitu. Ya. Ada dua orang yang berhadapan-hadapan, satunya kurus kering, ya, dia lagi ngisi teka-teki silang. Di hadapannya duduk seorang yang badannya gede, ya. Kayak saya berarti, Pak. Deddy Corbuzier. Ya, kalau yang kurus kering itu, yang badannya gede itu ngisi teka-teki silang. Ketika silang itu ada 5 angka ke bawah, awalnya K, ibu kota Mesir. Tapi dia nggak bisa ngerjakan itu. Apa saya pernah ingat waktu sekolah katanya. Sehingga dia ramai sendiri dia. Sampai akhirnya yang kurus kering tadi itu terganggu. Maka dia agak marah, bilang sama yang badannya gede tadi, Kairo. Wah iya, terima kasih Pak. Dilanjutkan sama yang kurus kering. Makanya pakai ini, jangan pakai ini. Pakai akal, jangan pakai ini. Gitu. Kemudian setelah sore, maghrib, gerimis. Ya. Kemudian karena gerimis, yang kurus keringnya tadi kedinginan, maka ditutup pintu itu. Nggak kuat narik itu. Karena nggak kuat narik, maka yang gede tadi bledek gitu aja. Terima kasih. Makanya pakai ini, jangan pakai ini. Jadi penting yang mana itu? Sama-sama pentingnya, ya. Gitu. Ya. Jadi di abad zaman Romawi kuno itu abadnya adalah abad okol. Sehingga banyak ajaran-ajaran tentang demokrasi, tentang kenegaraan itu diambil alih sama Romawi. Cuma dalam hal ini ada istilah perang dan pertempuran. Yunani itu kalah di dalam pertempuran, karena itu kemudian Yunani diambil alih, ya. Tapi dia menang dalam perang. Ya. Apa maksud perang? Ya, banyak ajaran-ajaran Yunani yang diambil alih sama Romawi. Karena diambil alih oleh Romawi dan disesuaikan dengan keadaannya di Romawi saat itu. Atau dimanipulasi, ya. Atau istilahnya saya lupa ya. Misalkan masalah demokrasi, ya. Demokrasi itu adalah kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan ada pada rakyat. Nah, di
diambil alih karena negara Romawi adalah negara kekaisaran, maka dia bilang bahwa Romawi adalah negara demokrasi dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan rakyat sekarang sudah menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar. Maka itu lahirlah istilah paham Kaisarisme itu. Ya. Absurd yang istilahnya dalam ilmu negara itu kan salus publica suprema lex prinsip legibus solutus est. Ya. Saya nggak perlu ngartikan itu. Ya. Itulah kemudian Romawi jadi negara seperti itu. Ya. Kemudian Romawi dikuasai oleh Romawi Nah, Romawi kemudian dikuasai oleh Islam. Ya. Waktu itu ada dua kekuasaan besar, Romawi dan Persia, dan kemudian Romawi dikuasai oleh Islam, ya, yang terkenal dengan 1453 itu, ya. Tapi di Romawi Timur ini, ya kan. Kemudian di Persia juga dikuasai, ya. Tapi sebelum itu muncul yaitu abad menengah yang negaranya disebut dengan Civitas. Ya, masih ingat ya Civitas ya. Civitas itu masyarakat, maksudnya masyarakat. Negara itu diartikan sebagai kelompok masyarakat. Ya. Di sini ada dua Civitas, yaitu Civitas D, yaitu masyarakat keilahian, dan Civitas Terrena, masyarakat keagamaan. Masyarakat bukan kawan, masyarakat umum atau masyarakat kerajaan atau bersifat syetaniah, ya itu. Sebetulnya Tuhan itu hanya menginginkan ada Civitas D, tapi karena berhubung ada manusia yang bersifat seperti setan, ya digunakan saja untuk dikorban-korbankan, gitulah kira-kira kalau perang gitu ya. Ya, Civitas D dan Civitas Terrena. Nah, waktu abad menengah itu abad teokrasi, ya, di Eropa sana, dan itu merupakan abad kegelapan waktu itu orang menyebutnya. Ya, di sana yang berkembang adalah paham keagamaan, ya, bahwa semua berasal dari Tuhan, termasuk negara berasal dari Tuhan, kekuasaan berasal dari Tuhan dan sebagainya. Maka timbul ada sersan Tuhan, letnan Tuhan itu, ya, kalau ada baca itu, ya. Lu ada memang istilah begitu ada, ya. Nah, kemudian ada berkembang di abad menengah itu ada progres, ya, berkembang tiga teori, apa yang disebut dengan Agustinus dengan teori matahari dan rembulan, ya, yang mengatakan bahwa negara itu berasal dari Tuhan. Tapi di dunia Tuhan menyerahkan kepada Civitas D, yaitu masyarakat keagamaan. Ya, waktu itu paus, ya. Itu. Sehingga kalau matahari dan rembulan itu bersifat subordinasi. Sehingga yang namanya matahari itu lebih mendominasi daripada rembulannya. Jadi rembulan itu adalah Civitas Terrena itu. Ya. Jadi waktu itu teori ini mengatakan seperti itu. Sehingga Tuhan menyerahkan semuanya kepada Civitas D. Maka semua apa yang terjadi di dunia ini tergantung dari Civitas D tadi. Termasuk hukum-hukumnya. Nah, hukum yang berlaku yaitu kitab suci waktu itu. Ya. Sehingga semua hukum-hukum di dunia yang tidak sesuai dengan hukum Civitas D, ya, mungkin tanda kutip mungkin kitab sucinya, maka harus istilahnya tidak digunakan, ya, harus disesuaikan. Maka muncullah di sini ada
orang yang namanya apa itu Galileo Galilei ya, sama lupa saya namanya saya, ya, yang dulu di dalam hukum Tuhan, hukum Civitas D, bahwa pusat edar dari apa yang ada di dunia ini adalah bumi. Tapi Galileo Galilei mengatakan pusat edarnya bukan bumi, itu matahari pusat edar itu. Nah, itu yang kemudian Galileo disuruh membetulkan, menyesuaikan temuannya itu, ya, tapi tidak mau, ya. Kemudian dia dihukum mati, ya. Ada 2 orang kalau nggak salah waktu itu. Dari sini kemudian mulai orang kurang percaya kepada Civitas D, ya. Maka muncul teori yang kedua, Thomas Aquinas. Dan teorinya terkenal dengan teori 2 pedang, ya, 2 pedang. Artinya semua berasal dari Tuhan, tapi di dunia muncul 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan keagamaan dipegang oleh Paus, Civitas D, kekuasaan kenegaraan dipegang oleh raja. Dan itu seimbang, sama, tidak subordinasi. Masalah agama sendiri, masalah apa negara sendiri. Ini akibat dari ketidakpercayaan tadi itu, ya. Mulai karena dianggap hukum-hukum Civitas D tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, teori ini menyatakan ada 2 hukum yang berdampingan. Sehingga mulailah di sini ada gap antara Civitas D dan Civitas Terrena, ya, yang ujung-ujungnya muncul sekularisme itu, ya, Marsilius van Padua itu, ya, yang dia mengatakan bukan hanya berpisah begini saja, tapi prek dengan agama, ya, prek dengan Civitas D, ya, nggak perlu agama itu, maka muncul di sana apa itu orang yang agnostis itu, banyak agnostis itu di sana itu. Karena orang mengedepankan pada akal akhirnya itu. Sehingga sekularisme berkembang di mana-mana. Jadi sekularisme itu berkembang atau berasal dari abad menengah ini di Eropa sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong sekularisme di Indonesia, itu sebetulnya tercerabut dari akarnya. Di Indonesia tidak mengenal sekularisme itu. Mulai dari dulu, ya, zamannya animisme, dinamisme, ya, politisme, sampai monoteisme, orang itu menaruh dirinya itu pada sesuatu yang gaib, ya. Artinya tidak dibedakan antara gaib dan non gaib, atau kalau bahasa sini D dan Terrena itu. Nih. Kemudian dikenal istilah La Stato Machiavelli, namanya stat. Ini dari sini, betul ya. Civitas ini juga dari kata-kata civitas ini dipakai, ya, sampai sekarang, ya, kata-kata yang pakai tampaknya Win Malang ini yang pakai ini, ya, Civitas Academica. Sama, kata-kata civitas kan masyarakat ini. Ini dari kata-kata ini sebetulnya, ya. Win sama Unmu ini yang pakai ini, ya. Itu. Kemudian istilah stato yang kemudian jadi stat, state, dan seterusnya ini. Kemudian masa Jerman, Reich, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, kemudian saya mau beralih. Ini masalah negara, ya. Ini. Kemudian saya tidak meneruskan, di sini sebetulnya ada ini, ya, tapi saya tidak meneruskan terlalu teknis, ya. Tinjauan sosiologis, ya. Ini ada cari sendiri aja ini. Kalau Anda belajar ilmu negara mesti ketemu ini, ya. Gitu. Nah, yang mau saya teruskan ini sebetulnya. Ini Indonesia. Ya. Ini di sini saya akan terangkan di sini yang nanti
pengaruhnya besar sekali dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, termasuk perjalanan hukumnya di Indonesia. Ya. Jadi di sini negara Indonesia itu pernah dijajah oleh ini, ya. Bahkan ada satu lagi Portugis, ya. Jadi Indonesia itu mbahnya dijajah, ya. Senang dijajah gitu, ya. Dan yang menjajah itu ternyata yang paling lama itu adalah mbahnya penjajah. Dan orang negara yang menjajah itu profesional sekali, ya. Jadi negara penjajah yang paling profesional yaitu Belanda, ya. Saya tidak mengatakan Inggris walaupun Inggris banyak jajahannya. Kenapa? Karena Inggris dan lain-lainnya semua daerah jajahannya itu hasilnya adalah lebih pintar-pintar dan lebih kaya-kaya, ya. Tapi semua jajahan Belanda, Suriname dan Indonesia itu dibodohkan dan dimelaratkan, ya. Jadi berbanggalah Anda pernah dijajah oleh bangsa yang paling profesional, ya. Gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi pinter-pinter itu loh maksud saya, ya. Jadi pernah dijajah oleh banyak bangsa yang seperti itu, tapi kita sekarang bisa meningkat melesat jauh dalam hal kepandaian dan ya lumayan kaya, ya. Gitu. Ini. Pak Tunggul, warisan Belanda meninggalkan gedung-gedung tua yang berhantu. Coba. Nggak usah serius-serius, ya. Nanti serius-serius pusing ini. Ya. Ini yang mau saya terangkan ini. Waktu dijajah Belanda, kemudian Jepang, ya kan, 3,5 tahun Jepang. Nah, setelah dijajah Jepang itu, kemudian Indonesia itu, Jepang itu waktu itu kan lagi perang sama sekutu, ya. Ditawari karena kewalahan, ya, menahan serangan-serangan dari sekutu, maka ditawarilah orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia. Tawaran ini muncul tahun 1944. Ya. Yang mengatakan begini, kalau Indonesia nanti, ini maaf saya nggak terlalu akademis ya, bahasa aku aja ya. Yang penting komunikasi nyambung ya. Yap. Dan memang nggak bisa pakai bahasa akademis ya. Bahasa gini aja. Ya. Nanti kamu kan bisa mengolah sendiri. Jepang bilang begini, kalau Indonesia nanti bantu perang Jepang melawan sekutu, ini tahun 44 ya, tahun depan, kamu tak kasih kemerdekaan. Janjinya Jepang. Ya. Masih ingat nggak tanggal berapa itu? Ayo tanggal berapa? Saya sudah mengira, ada lupa juga. Ya. Janjinya tahun 44. Tahun depan dijanjiin sama Jepang. Tanggal 24 Agustus tahun 45. Artinya tahun depan nanti kamu tanggal 24 Agustus tahun 45 tak kasih kemerdekaan. Akhirnya ya, maka muncul peta, muncul sebagainya itu ya. Ada bantuan-bantuan, kemudian bisa juga karena dipaksakan, Romusa dan sebagainya itu. Maka kemudian tahun itu ditepati sama Jepang. Yaitu pas ulang tahunnya Raja Jepang yang namanya Amaterasu Omikami, yaitu dengan gelarnya Tenno-Heika. Kalau nulis Tenno-Heika itu nggak boleh huruf kecil karena dia adalah keturunan Tuhan. Tenno-Heika. Ya. Yaitu didirikannya apa yang disebut dengan SC.
steering committee. Kalau saya sebut steering committee, yaitu BPUPK ini. Ya. 29 Mei 45. Ini lahirnya siapa itu? Raja Jepang itu. Maka ada yang mengatakan, wah itu hadiah ulang tahun Raja Jepang ini. Maka jangan heran kalau waktu itu Indonesia merdeka itu ada yang mengatakan Indonesia itu dikasih hadiah oleh Jepang kemerdekaan. Ya gara-gara ini, betul. Gara-gara pendirian ini dijanjikan ya pas ulang tahun Raja Jepang. Kado itulah kira-kira. Nih 29 Mei tahun 45 ini. Dokuretsu Zumbi Chusakai. Ya. Dasar negara. Ini kamu kalau ngomong ini, wah Pak Tunggul ngomong Pancasila, nggak apa-apa kamu banyak yang lupa kok. Ya. Tapi ini yang mendasari nanti. Ya. Ya, sebelum ke sini saya tadi pernah mengatakan waktu awal saya bicara, yaitu Indonesia ini negara. Umpama Indonesia itu manusia, maka dia cacat dalam kandungan. Ya. Maka lahirnya nanti juga cacat, hidupnya juga cacat. Ya. Nanti kita buktikan. Ya. Buktinya apa? Ya ini. Nanti secara umum saya simpulkan begini. Kesimpulannya dulu ya. Sebelum ini ada pergulatan pemikiran-pemikiran, pertentangan pemikiran-pemikiran antara kelompok nasionalis dan kelompok agama Islam maksudnya. Ya, ramai terus melahirkan ini. Nanti PPKI juga begitu. Bahkan fatal lagi, ya. Sama. Waktu 18 Agustus sama juga ramai lagi, ya. Terus kemudian dalam perjalanannya juga ramai, ya. Apa yang bikin ramai yang cacat itu? Yaitu pertarungan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Dan ini akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda-beda nanti. Wah, enggak ada, Pak. Wah, enggak. Kata siapa? Enggak ada. Di UIN aja ada kok. Di UNBU ada, ya kan? Di Brawijaya tambah ada itu. Ya. Dan itu nggak bisa hilang gitu loh. Makanya saya bilang cacat dalam kandungan itu. Nah, kalau awalnya sudah begini, ya sudah kita jalani. Nanti ketatanegaraan ya begini. Kalau nggak ini ya ini atau digabung tapi tetap rongrongan satu sama lain. Sampai kapan, Pak? Sampai Indonesia bubar. Itu. Ya. Nah, ini berpengaruh terhadap hukumnya. Ya, nanti hukumnya yang apa? Nanti masih ada tanda-tanda lagi nanti. Ya. Ini kita kembali ke sini ya. Yang di kandungan tadi itu yang cacatnya ini. Ya. BPUPKI itu 29 Mei sampai 1 Juni. Dia ngomong tentang dasar negara dan konstitusinya, undang-undang dasar. Ya. Di sini ada perdebatan tentang dasar negara. Mulai dari Muhammad Yamin yang dia mengungkapkan dua konsep, ya, Muhammad Hatta, ya, kemudian apalagi Soekarno dan sebagainya, ya, yang ditutup oleh Soekarno tanggal 1 Juli, yang terkenal dengan pidatonya 1 Juli, yang kemudian nah ini lagi-lagi rame lagi dipakai sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kalau hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu mesti kelompok nasionalis itu. Kelompok Islam nggak akan terima itu. Ini cacat kan. Tuh. Karena kalau kita lihat konsepnya ini, ya, Pancasila itu sebetulnya yang digunakan adalah konsepnya Muhammad Yamin. Jadi sila-sila yang ada sekarang konsepnya Muhammad Yamin. Tanggal 30 Mei itu. Dia bicara yang kedua itu. Atau kalau mau adil yang kalau digunakan Muhammad Yamin ya mestinya lahirnya
30 Mei itu. Ya. 1 Juni memang Soekarno istilahnya munculnya 1 Juni. Dan ini sebetulnya jika orang bijak, pemimpin yang bijak, maka tidak akan mengutik-ngutik atau ngutik-ngutik ya, masalah ini. Ya. Dari presiden pertama sampai Pak SBY tidak pernah mengatakan 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Terakhir Pak SBY yang ngomong kita memperingati pidatonya Bung Karno, bukan lahirnya Pancasila. Pidatonya Bung Karno. Dia nggak pernah bilang 1 Juni. Baru zaman ini, ya akhirnya jadi rame terus ini. Ini, ya karena 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Karena nggak pas, gitu loh. Ya kalau pengen pas ya, yang paling netral ya 18 Agustus itu paling-paling, iya kan? Itu. Tapi ya terserah kamu kalau kamu mau ikut yang nasionalis ya monggo, ikut yang Islam ya monggo. Yang penting nggak usah tarungan dulu ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu alasannya untuk itu. Ya. Nah, kemudian dasar negara ini tidak bisa diambil kesimpulan. Karena ada 7, kalau nggak salah 7 konsep itu. Termasuk yang 1 Juni itu. Termasuk yang 30 Mei yang jadi Pancasila. Ya. Nggak bisa diambil kesimpulan, maka dibentuklah panitia kecil. Isinya ini orang-orang. Kalau dalam bukunya Ndang Saifuddin Ansari, ya, dia ngambil MA, ya, Master of Art, yang mengulas tentang Piagam Jakarta ini. Ada 9 orang ini. Dia membagi untuk memudahkan kelompok yang 1 sampai 4 ini disebut kelompok nasionalis sekuler, sebutannya begitu dalam buku itu. Kalau 6 sampai 8 ini disebut nasionalis Islami. Ini kelompok minoritas. Ya. Dari 9 ini, satu kata demi kata, satu kalimat demi kalimat, ya, dibicarakan, maka lahirlah ini. 22 Juni 45. Ya. Inilah nanti yang akan dijadikan dasar negara. Dan inilah nanti yang akan dibacakan di dalam proklamasi itu. Ya. Bukan yang sekarang ini sebetulnya. Ya, bukan proklamasi kami bangsa, bukan itu. Kesepakatannya ini yang akan dibacakan. Ya. Tapi nggak tahu kok jadi yang proklamasi yang itu. Ya. Nah, setelah ini sepakat, ya, kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islami yang ini selalu bertarung sampai sekarang, ya. Kemudian pada 10 Juli sampai 17 Juli membuat ini Undang-Undang Dasar ini. Jadi Undang-Undang Dasar itu sudah dibuat duluan, ya. Tidak 1 hari itu, bukan. Konsepnya sudah ada ini Undang-Undang Dasar ini. Ya. Kemudian bubar, ya. Bubarnya itu ya kalau dibilang kapan bubarnya BPPKI, ya bubar sendiri, ya. Ada dalam hukum itu namanya, saya lupa. Ya, yang sekali pakai itu apa namanya? Begitu selesai ya selesai gitu aja. Gitu. Nanti kalau ingat apa? Ad hoc Pak mungkin. Kenapa? Ad hoc bukan? Bukan. Ini bukan ad hoc, ya. Dalam hukum itu ada namanya apa gitu, ya. Nanti kalau ingat saya kemukakan. Nah. Kemudian Jepang dibom atom, ya, Hiroshima tanggal 9 Agustus. Bertepatan dengan 9 Agustus itu dibentuklah OC sebetulnya, Organizing Committee, yaitu PPKI.
kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau saya sebut itu UCI. Dokumentasi Zubi. Nah, kemudian setelah itu tanggal 14 Agustus di Komatung, Nagasaki, ya. Dan dalam waktu itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam penyerahannya itu dikatakan bahwa daerah jajahan Jepang, yaitu yang sekarang namanya Indonesia itu, harus distatus quo-kan. Status quo. Artinya, Jepang harus tetap menjajah sampai nanti Belanda datang lagi serahkan kepada Belanda. Itu. Nah, waktu itu orang nggak boleh dilarang untuk mendengarkan siaran-siaran atau radio, ya, apalagi radio dari luar negeri, ya kan. Tapi dasar orang Indonesia suka nguping, nyetel radio kecil-kecil, ya, dengar suara seperti itu. Ya. Jadi orang nguping ternyata ada hasilnya juga itu, ya. Umpama nggak tahu itu ya lain masalahnya, ya. Akhirnya di sini terjadi dua kelompok, ya. Kelompok radikal to the point, ya, radikal. Ngomong sekarang sukanya radikal sekarang, ya. Yaitu pemuda-pemuda, ya, termasuk Adam Malik, Mikana dan siapa lagi itu, ya, yang bukan tokoh-tokoh, ya, itu menginginkan kalau gitu Jepang nggak akan ngasih Indonesia merdeka tanggal 24 Agustus itu. Kalau gitu ya kita merdekakan sendiri aja, kita rebut aja. Itu. Dan ada kelompok, termasuk kelompok ini, yang kelompok ini kelompok tokoh-tokoh, ya, yang mungkin pikirannya panjang, ya. Ya. Kadang-kadang orang pikiran panjang nggak terjadi kadang-kadang. Ya, ini. Ya sebentar. Nanti gimana? Nanti kalau Jepang marah dan seterusnya. Ya. Kalau tadi kan bodoh nekat tadi yang pemuda-pemuda. Kalau ini berpikirnya agak panjang ini. Dipikir, ya. Kalau dalam hal ini konservatif lah kira-kira. Ya. Akhirnya karena nggak telaten, ya, si pemuda tadi menculik ini Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok. Saya nggak tahu digebuki apa itu, ya, dicecar, ya. Akhirnya jadilah dia Soekarno itu disuruh membacakan proklamasinya, dipulangkan tanggal 16 malam, ya. Dalam keadaan waktu itu sakit malaria kalau nggak salah, ya, Kamis malam itu. Akhirnya terjadilah proklamasi. Saya pernah membaca, ya, proklamasi terjadi 2 kali, yaitu jam 8 pagi yang pertama dan yang jam 10 pagi. Yang jam 8 pagi itu yang memproklamasikan adalah Fakultas Kedokteran Salemba. Sekarang Fakultas Kedokteran UI yang ada di Salemba. Karena seperti kita ketahui, barometer politik pemuda, mahasiswa, itu ada di Fakultas Kedokteran dulu. Coba lihat, banyak dokter-dokter yang jadi pelaku-pelaku politik. Bukan sarjana hukum. Ya, termasuk Dr. Sudirosodo, apa namanya itu? Yang jadi ketua BPUPK dan BPKI kan dokter juga itu. Wahidin Sudirosodo itu. Ya. Jadi banyak dokter-dokter. Masuk akal. Ya. Mungkin karena dia tidak ikut di dalam penyanderaan Soekarno yang di Rengas Dengklok itu. Akhirnya yang jam 10 pagi ada, yang jam 8 pagi tadi ikut bergabung ke yang jam 10 pagi itu.
di Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu. Disitulah terjadi proklamasi yang ternyata ini tidak dibacakan, tapi muncul naskah baru yang namanya naskah proklamasi itu. Nah, ini yang terjadi perdebatan sampai sekarang, kok bisa nggak ini? Gimana dulu kok bisa gitu? Ya. Nah, ini proklamasi, ya. Proklamasinya Soekarno itu, kamu pernah dengar nggak? Ya, itu suaranya itu agak apa itu? Ya, ada bergetar itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Ya. Pernah dengar gitu kan? Ya, haru. Ya, itu ada dua kemungkinan itu. Ya, haru itu. Ya, atau mungkin tiga kemungkinan. Ya, satu mungkin karena waktu baca proklamasi itu Soekarno kan sakit ya, sakit malaria ya. Itu biasanya sakit malaria jam 9.10 itu pas kumat-kumatnya. Oh, kalau kademen kedinginan. Kedua, mungkin karena haru. Mungkin loh ya, haru. Yang ketiga, mungkin mendengarkannya kasetnya kan sudah lama, mungkin agak bulat-bulat gitu ya. Itu. Maka jadilah negara Indonesia. Pro, clear. Ya. Pro dan clear. Pro, clear. Proklamasi itu pengumuman. Ya. Proklamasi itu artinya sama dengan dekrit, sama dengan maklumat, sama dengan pengumuman. Ya, ini loh Indonesia sudah lahir ya, maka butuh pengakuan ya, yang diakui oleh negara-negara Timur Tengah ya, Mesir ya dan sebagainya itu. Nah, waktu itu belum punya hukum, karena proklamasi itu belum ngomong hukum. Artinya dalam waktu tanggal 17 Agustus 45 itu kita nggak punya hukum sebetulnya. Ya. Baru kemudian tanggal 18 Agustus terjadilah apa yang disebut dengan pembahasan tentang dasar negara dan undang-undang dasar oleh PPKI. Nah, ini terjadi dua hal yang krusial dalam sidang. Masalah ini dan masalah ini. Dan ini berpengaruh terhadap perjalanan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Apa masalahnya? Ya, ini minggu depan aja. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Gus, terima kasih. Sebenarnya yang menarik itu isu-isu sebelum detik-detik sebelum dan sesudah proklamasi itu terkait hilangnya kata Allah diganti menjadi kata Tuhan pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya baca di beberapa buku, misalnya di Risalah Sidang BPU PKI, PPKI, dan di bukunya Yudi Latif, Pancasila Negara Paripurna, itu ada 4 kejadian aneh yang mendasari hilangnya kata Allah diganti menjadi kata Tuhan, kecuali di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, peristiwa itu terjadi pukul 5 sore di kediaman Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu ada seorang Timur, ini banyak versi,
Timur itu menghadap kepada Hatta bahwa kalau menggunakan kata Allah itu konotasinya itu terhadap umat Islam. Sedangkan Indonesia ini dibangun atas keberagaman, berbagai agama di situ. Kalau misalnya tetap kata Allah dipakai yang besok dalam naskah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, maka bagian Timur ini tidak sepakat dan akan tidak bersatu untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Ini pertanyaan saya, yang Timur ini kan masih banyak versi, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kehadiran Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau kan ketua NU pada waktu itu. Di bukunya Hatta, saya yakin ini Hatta juga orang jujur. Hatta itu memanggil salah satu 4 orang, salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Tapi pada waktu yang bersamaan, ternyata Kiai Haji Wahid Hasyim ini berada di Surabaya membuka muktamar NU pada waktu itu. Mungkin dalam kronologi saya, berarti Kiai Haji Wahid Hasyim ini bisa sakti. Satu orang berada di 2 tempat yang berbeda. Satu di Surabaya membuka muktamar NU karena ada risalah naskahnya di muktamar NU, tapi yang satunya menghadiri panggilan Hatta. Ini menurut agama Islam, tapi menurut perspektif agama lain, masa satu orang bisa menghadiri 2 orang? Dan majalah Tempo pada waktu itu juga pernah menguliti salah satu opsir Jepang, Takemada siapa namanya, tahun 95. Ternyata yang mengompori Hatta itu katanya orang Jepang. Langsung majalah Tempo itu melakukan penelusuran ke Jepang. Katanya orang Jepang itu mengaku bahwa dia yang memang membisikin Hatta bahwa kata Allah itu diganti menjadi kata Tuhan. Di balik itu semua, simbol negara sesungguhnya yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sebenarnya bukan kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2, bukan kedaulatan hukum, tapi kalau ditarik dari Civitas Dei dan Terena tadi, sebenarnya adalah asas kedaulatan Tuhan. Di situ muncul itu, Pak Tunggu. Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan didorong oleh keinginan luhur, dan terbukti sila pertama kita adalah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di setiap peraturan perundang-undangan pun di situ ada kata atau irah-irah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Belum lagi di keputusan pengadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di mata uang pun BI mengeluarkan mata uang di Undang-Undang Mata Uang itu menyebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang senilai berapa ribu gitu. Artinya dikotomi ketuhanan, Civitas D tadi itu masih melekat dalam konteks keindonesiaan. Mungkin hingga pada saat ini, sehingga apa nanti yang perlu digariskan itu, makna penjabarannya seperti apa, dan mungkin nilai-nilai yang bisa diambil dari asas kedaulatan Tuhan. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar hingga saat ini itu tidak bisa dilakukan perubahan. Terima kasih Pak Tunggul. Ya. Jadi apa yang Anda terangkan tadi itu, apa yang Anda omongkan tadi itu, sebetulnya ya seperti itu, ya. Di dalam bukunya, penelitiannya tentang Salahuddin Ansari itu seperti itu. Cuma dia mengatakan, Bung Hatta bilang Kiai Haji Wahid Hasyim ada waktu itu diajak omong, tapi Kiai Haji Wahid Hasyim saya tidak ada di sana waktu itu. Kalau dalam bukunya saya ada di Jombang gitu, kalau bahasanya siapa tentang Salahuddin Ansari itu. Ya. Jadi masalahnya yang benar yang mana gitu. Masalahnya kan begitu, ya kan? Kalau jadi 2 itu ya kalau menurut Sufi mungkin bisa jadi 2 ya kalau Sufi. Kalau ya mesti salah satu itu, ya. Itu apa itu? Dan benar yang dalam buku itu yang dimaksud orang Timur ya orang Jepang. Takio Kamada apa siapa gitu namanya. Ya. Itu. Orang itu, ya. Tapi yang penting di sini ada perubahan, dan sebetulnya perubahannya itu tidak mulus sebetulnya, masih ada lonjongnya itu hasilnya. Ada beberapa orang yang tidak sepakat sebetulnya itu, ya. Walaupun
ada kemudian jadi ketuhanan yang Maha Esa itu. Tapi yang penting di sini dalam buku itu mengatakan kemudian setelah perubahan itu Hatta itu ditanya, benar tak dulu itu ada orang timur itu yang mempengaruhi Anda untuk merubah itu. Ya, siapa itu? Hatta kan sebenarnya nggak mau jawab itu. Tidak dijawab sama Hatta. Ya. Nah, karena Hatta waktu itu merubahnya itu kan dengan 4 orang kelompok Islam. Ya, yang 4 orang kelompok Islam itu bukan ini sebetulnya. Bukan Agus Salim, bukan Wahid Hasim, bukan Kahar Muzakir, bukan Nabi Gusno. Orang lain. Ya. Nih. Atau dengan kata lain, sebetulnya yang merubah adalah Hatta sendiri dengan orang lain gitu loh. Kan sebenarnya begitu kan. Logikanya kan begitu. Padahal ini membuat Piagam Jakarta itu disetujui juga oleh Maramis. Satu kalimat demi kalimat dibahas satu-satu dan muncul itu. Tapi kenapa harus dirubah dengan orang Hatta dan yang dengan orang yang tidak ikut dalam suasana pembuatan kalimat ini gitu loh maksudnya. Gitu. Dan ditanya lagi Hatta itu, kenapa Anda kok mengajak orang lain, bukan orang ini? Hatta juga nggak jawab itu. Ya. Sampai akhirnya terjadilah perubahan itu. Dan jawaban tidak dari mulut Hatta tidak pernah muncul. Maka itulah yang saya sebut dengan misteri Indonesia jilid 1. Ini baru 1 jilid loh ini. Ada 2 jilid nanti. Kenapa? Kan pelakunya Hatta. Ya kan? Dari 9 orang pelakunya Hatta. Dan 4 orang lain. Ya. Sehingga yang tahu perubahan-perubahan dia ngomong apa kan ini Hatta ini. Tapi dia nggak mau jawab. Setelah dia jadi wapres juga ditanya, nggak mau jawab. Setelah dia turun dari wapres juga ditanya, tidak dijawab. Ya. Sampai sudah tua pun ditanya, mungkin lebih bijaksana. Kan cari terus itu, apa sih betulnya itu. Sampai sekarang nggak ketemu kan. Sudah tua ditanya mungkin bijaksana, dulu itu begini. Juga tidak dijawab. Bahkan sudah mati ditanya juga nggak mau jawab. Lari semua nanti. Itu masalahnya itu loh. Maka saya sebut misteri Indonesia jilid 1 tidak terjawab. Anda bisa bayangkan baru membuat negara 1 hari sudah bikin misteri. Makanya Indonesia suka dengan misteri. Film pun ada misteri Mak Lampir, misteri Gunung Merapi dan sebagainya itu. Ya. Suka dengan misteri-misteri. Atau dengan kata lain, kalau nggak mau kata misteri, kelilip Indonesia jilid 1. Kelilip. Tahu kelilip nggak? Kelilip. Kelilipan. Ini loh, kelilip. Masukkan ini barang di mata. Sakit nggak orang kelilipan itu? Sakit apa enggak? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Yo, kalau kelilipan duri yo sakit. Kelilipan badai truk mati. Ya. Ini nggak sakit, ya kelilip. Jadi misalkan saya bukan begini. Anda di Fakultas Hukum Brawijaya mau ke Matos. Tujuan negaranya mau ke Matos. Tujuan Anda mau ke Matos. Anda mau jalan ke sana. Karena kelilipan. Kamu kucek-kucek gini, jalan. Dapat 10 langkah, gini lagi. Nggak bisa keluar, gini lagi. Ini jalan lagi, di Fakultas Ekonomi, gini lagi. Terus, itulah Indonesia itu. Gitu. Ini jadi sandungan ini sebetulnya. Nggak selesai. Karena, ya.
Ada yang ngomong selesai Pak, sudah selesai piagam dagang. Yang ngomong selesai ya selesai, tapi ada yang ngomong tidak selesai ini. Nah, ini yang saya katakan ya, yang tidak selesai ini kalau dia konstitusionalis ya dilaksanakan secara konstitusional. Makanya setiap ada orang-orang mau berubah Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta mesti muncul lagi. Karena apa? Karena Piagam Jakarta yang disepakati oleh 9 orang ini dirubah dengan tidak fair. Ini Agus Salim, Mahid Hasim, Kar Muzakir, Abi Kusno ini punya pengikut ini, tokoh-tokoh ini. Pengikutnya macam-macam, ada yang konstitusional, ada yang tidak konstitusional ini. Yang repot kalau yang tidak konstitusional itu yang repot itu. Ya. Yang mungkin Anda ada yang ngomong teroris. Yang teroris ada sungguhan atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi ini kalau dihubungkan dengan teroris mau mendirikan negara, itu adalah hubungannya ke sini sebetulnya. Jadi kalau saya melihat orang ngomong bagaimana deradikalisme dari ini, kalau saya bilang ya orang sakit, pusing, itu penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya dari mah, bisa sakit pusing. Tapi oleh orang-orang dikasih Paramek, hilang nggak pusingnya? Hilang. Tapi selesai kerja obatnya, ya selesai pusing lagi. Mestinya dikasih obat mah. Iya kan? Artinya bicarakan ini gitu loh. Biar selesai. Ini nggak selesai-selesai. Ini yang saya maksud cacat tadi itu ini. Nggak selesai. Kalau saya ngomong ya sudah, daripada bicara tentang radikalisme, teror dan sebagainya dari sudut macam-macam, tapi tidak membicarakan dari sudut pokok persoalannya. Tapi karena orang takut bicara ini ya sudah, ya, ngomong pusingnya dok, nggak ngomong mahnya gitu loh maksudnya. Artinya bukan nggak ada hubungannya, ada hubungannya gitu. Ini baru jilid 1 loh, nanti ada jilid 2 loh. Kalau istilah saya ya tadi itu misteri Indonesia jilid 1 atau kelilip Indonesia jilid 1. Ya. Anda boleh nggak setuju dengan saya, tapi kalau Anda bisa mengubah pandangan saya, kalau masuk akal saya ikuti. Ya. Kita bukan untuk menang-menang. Menurut saya kok ini sebetulnya. Itu. Dan sekarang, nah ini hubungannya dengan kebijakan hukum kan, ya kan? Hukumnya kemana sekarang? Tergantung yang pegang siapa, kelompok ini atau kelompok ini. Kalau kelompok ini yang pegang, ya ini akan dimuncul-munculkan ini. Kalau kelompok ini yang pegang, ini dihilang-hilangkan. Terus begitu terus. Ya, termasuk SKB 3 menteri itu, iya kan? Kalau kita urut-urut sama ke sini kan, ini pokoknya kan di sini. Itu maksud saya. Ya. Krusial yang pertama itu. Ya, jam biru. Wih, jam 1 jam ya, minggu depan lagi ya. Nanti kita diskusi-diskusi gini aja ya. Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya gimana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di Siam, Pak. Kenapa? Absennya di Siam. Biasanya Pak Tunggul buka absen dulu di Gapura apa di mana ya, kalau dosen nanti Gapura, kami isi. Kita buka aja ya, nanti absen ya. Ya, Pak. Oke. Saya lagi kok nggak ketemu kayak gini.
Hmm?